melainkan orang yang terlampau mengeraskan ataupun terlampau berlebihan di dalam melaksanakan tugas agama, melainkan dia akan kewalahan. Maka ujar Nabi berpesan atau menasihatkan, "Saddidu, lakukanlah pekerjaan itu dengan pekerjaan yang benar, yang lurus, artinya yang benar. Dan qaribu, dekatkanlah ujar Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas-tugas agama itu. Dan bergembiralah dengan pahala yang diberikan di dalam setiap pekerjaan agama, walaupun sedikit pahalanya. Wasta'inu, pesan berikutnya adalah meminta bantu atau minta tolonglah kalian dengan waktu-waktu yang ada tersedia di pagi hari, di sore hari, dan juga sebahagian malam hari." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Imam Nawawi memberikan beberapa penjelasan mengenai kata-kata yang ada dalam hadis yang tadi itu Nabi sampaikan dalam nasihat beliau, bagaimana caranya kita sebaiknya melaksanakan ketaatan ibadah maupun tugas-tugas agama yang mesti kita kerjakan. Yaitu diantara yang beliau sampaikan di sini adalah kewalahan. Jadi kewalahan, jadi jelas kewalahan itu maksudnya agama itu banyak sekali ajarannya, tugas-tugasnya. Ya, kalau kita semuanya kerjakan, ya, maka kita sendiri akan kewalahan itu. Karena kesempatan dan tenaga kita untuk melaksanakan semuanya itu tidak mencukupi. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi tentang apa saja ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan oleh setiap orang sehari-harinya, itu bisa kada begawi mun semuanya digawi lah, kada bagawi nang mencari penghidupan sehari-hari itu. Kada ada sempat kita kalau kita mengerjakan semua itu. Karena itu ulun sampaikan pada waktu yang lalu bahwa jumlah kebaikan-kebaikan dalam agama itu sengaja disediakan banyak sekali supaya setiap orang mempunyai kesempatan untuk bisa memilih di antara yang tersedia banyak itu, ya, sesuai dengan kemampuan dan kesempatannya untuk tetap bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Ini di luar daripada yang difardukan itu. Yang banyak adalah sifatnya hanya anjuran ataupun sunnah. Cuma yang banyak tuh bilanya kita rangkul semuanya digawi berataan, kada sanggup kita karena kebanyakannya itu. Nah, karena itu Nabi berpesan, jangan sampai kalian berpikir ingin melaksanakan semuanya sehingga kalian nantinya kewalahan, ya, kewalahan. Illa ghalabahu din wa ajaza zalika al-musyad an muqawamatid din. Jadi nanti orang akan ditaklukkan oleh agama sehingga tidak mampu menghadapi tugas-tugas agama karena begitu banyaknya turuqul khair, turuqud din, cara-cara dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam agama. Kemudian di dalam hadis tadi Nabi juga menyebut
supaya kita minta tolong di dalam melaksanakan tugas-tugas agama, ketaatan maupun ibadah itu dengan waktu-waktu yang ada di pagi hari, di sore hari maupun di malam hari. Itu adalah waktu-waktu yang kalau kita lihat posisinya ya adalah waktu yang semangat di dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan waktu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah waktu yang juga di situ ada disediakan untuk beristirahat, ya, beristirahat. Misalnya saja pagi, misalnya yang disebut dalam hadis Nabi SAW, meminta bantu dengan waktu pagi, itu maknanya adalah di saat kita bisa lagi segar bugar di waktu pagi itu, maka itu adalah waktu yang tepat dan baik untuk kita melaksanakan tugas amaliyah kita, karena kondisi tubuh kita mendukung. Nah, segar di waktu pagi itu suasananya segar. Jadi jangan kita terbalik di dalam mengatur waktu kita di dalam melaksanakan ibadah atau tugas-tugas itu, yang semestinya di waktu-waktu yang kita bisa lebih semangat beribadah, malah justru kita malas beribadah. Tapi manakala kita berada di dalam situasi kelelahan, baru berpikir hendak semangat beribadah. Nah, ini jelas situasinya kada mendukung. Jadi lihatlah kondisinya. Di pagi hari itu adalah waktu yang kondusif, jurang, mendukung sekali untuk kita bisa lebih baik dalam bekerja ataupun mengerjakan tugas-tugas ketaatan kita kepada Allah atau kebaikan-kebaikan kita sehari-hari. Maka gunakanlah kesempatan di saat kita menghirup udara segar, tubuh sehat. Di situ kita bisa memanfaatkan situasi dan keadaan dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sungguh-sungguh. Nah, kemudian jamaah sakulah di waktu sore hari itu adalah waktu yang lebih tepat untuk istirahat, gitu kan? Karena kita kelelahan. Jadi istirahat itu termasuk di antara waktu yang membantu juga. Jadi membantu ini ada dua arah. Jadi pertama adalah membantu untuk baik dalam melaksanakan ibadah ketika situasinya memang mendukung. Ada juga situasinya kada mendukung, baik untuk kita istirahat di waktu itu. Nah, jadi baiknya adalah baik untuk kita istirahat di waktu itu, sehingga pada gilirannya setelah kita istirahat cukup, maka kita kembali segar tubuh kita untuk mengerjakan pekerjaan yang selanjutnya. Jadi di sini Nabi menyarankan untuk kita mengaturlah mana waktu yang saatnya kita harus melaksanakan tugas kita, mana waktunya kita harus beristirahat, ya, untuk mempersiapkan diri kita melanjutkan tugas-tugas itu pada waktu-waktu berikutnya. Nah, minta tolonglah ya Rasulullah dengan waktu pagi, waktu sore, ya, dan di sebahagian waktu malam. Ada dua yang dikatakan oleh Imam Nawawi di sini, ya, yang dapat mendukung itu. Ista'inu ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala bil a'mal fi waqti nasyatikum wa faraghi qulubikum. Yang pertama adalah meminta bantulah kalian untuk bisa beramal dengan baik dengan memilih waktu di mana kita semangat, itu satu.
Kemudian yang kedua adalah di waktu yang kira-kira hati kita itu lagi dalam suasana hati ini. Suasana hati itu tenang, tidak lagi sedang banyak pikiran lah, ataupun hati lagi gundah. Nah, ini dua hal yang sempurna. Jadi semangat itu menyangkut fisik, adapun apa namanya ini hati yang tenang atau pikiran yang tenang ini menyangkut tentang batin kita. Jadi dua-duanya harus dikombinasikan di dalam mendukung tugas-tugas pelaksanaan tugas-tugas ibadah sehingga menghasilkan yang lebih baik. Nah, ini cara, jadi dua ini dikombinasikan. Jadi harus kita pertimbangkan. Kalau kita ingin lebih banyak misalnya kan melaksanakan ibadah itu mendukung tidak secara fisik, mendukung tidak suasana pikiran dan hati kita untuk kita bersungguh-sungguh waktu itu dalam melaksanakan ibadah. Tetapi ini ya masalah tidak selalu sifatnya menunggu lah. Untuk suasana hati itu tenang tidak selalu menunggu. Apabila juga hati ini tenanglah, apabila juga pikiran ini pinanya kosong untuk bisa konsentrasi ibadah, tidak selalu harus menunggu kapan-kapannya. Tetapi orang juga bisa berusaha bagaimana menciptakan suasana hati agar bisa lebih tenang dalam beribadah. Kemudian juga bagaimana berusaha untuk membuat tubuh ini segar ya, dalam kondisi yang siap di dalam melaksanakan ibadah yang lebih sungguh-sungguh. Jadi ada keseimbangan ya, ada keseimbangan. Jadi jangan seperti kata orang kemauan besar tetapi tenaga kurang. Nah, kemauan besar tapi tenaga kurang. Nah, itu berarti tidak ada keseimbangan antara keinginan dalam mengejarkan sesuatu dengan ketersediaan tenaga untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginannya itu. Nah, begitu indahnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjaga keseimbangan dalam hidup, termasuk di dalam kita melaksanakan tugas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihaitsu tastalizuna al-ibadata wa la tas'amun, yang mana suasana yang mendukung itu adalah kalian bisa merasakan nikmatnya beribadah dan tidak merasa bosan di dalam beribadah. Nah, jadi semua harus serasi antara tenaga, kemudian situasi hati lah, atau suasana hati, kemudian dengan jumlah ibadah yang kita kerjakan ataupun bentuk ibadah yang kita kerjakan pada tingkatan yang mana yang kira-kira serasi dengan ketersediaan tenaga kita dan suasana hati kita. Ini betul-betul adalah satu kombinasi yang sangat baik, di mana itu akan menghasilkan dua hal yang disebutkan di sini. Pertama adalah senang kita melaksanakannya, kita nikmati pekerjaan itu, dan yang kedua tidak ada rasa bosan ya, rasa jemu dalam kita melaksanakannya itu. Wa tablughuna maqsudakum, kemudian jadi Imam Nawawi, dengan cara itu kalian akan bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kalian. Kama anal musafir al-hazik yasiru fi hadhil awqat wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairiha fa yasilul maqsud bi ghairi ta'bin. Hal ini serupa dengan usaha seperti ini, pengaturannya mirip atau serupa dengan orang yang melakukan perjalanan jauh pakai kendaraan ya. Ya kalau di zaman dahulu kendaraannya ya onta lah gitu. Nah, itu musafir yang cerdas, yang pintar, itu dia mengatur ya kapan dia harus melakukan perjalanan, kapan dia memilih waktu yang tepat untuk
melakukan perjalanan. Dan kapan dia memilih waktu untuk istirahat buat dirinya maupun kendaraannya, sehingga perjalanan menjadi lancar sampai ke tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kita mungkin punya target dalam beribadah seperti orang yang musafir punya tujuan di dalam dia melakukan perjalanannya. Apa yang diinginkan orang dalam perjalanan? Perjalanannya lancar, kemudian diharapkan tepat waktu sampainya. Nah, ini tentu harus ada pengaturan-pengaturan. Jadi orang tuh ya strategi lah gitu kan. Nah, bagaimana supaya apa yang direncanakan itu bisa tercapai. Nah, begitu pula dengan cara beribadah. Ya, cara beribadah itu juga diperlukan semacam strategi jurang lah, pengaturan-pengaturan itu. Nah, kapan waktunya kita harus istirahat, kapan kita waktunya memang harus menyungguh-nyungguhi usaha kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi samalah Nabi memberikan contoh itu dengan orang bepergian jauh. Ada saatnya orang harus istirahat di waktu perjalanan itu kan. Nah, ada misalnya nyetir mobil pas lagi ngantuk mamanya. Nah, itu mestinya harus istirahat, jangan dipaksakan. Model kayak ditungkati gitu, nah mata supaya jangan jurang tuh tak kantuk lah itu. Nah, itu jangan, itu tidak benar. Maka sering kejadian kecelakaan itu gara-gara memaksakan menahan ngantuk ya itu. Ya. Jadi terkantuk satu madanya itu akhirnya bisa menimbulkan akibat yang fatal, kecelakaan ya. Itu sering kecelakaan terjadi karena itu. Nah, seperti itu juga jamaah sekolah di dalam hal ibadah. Tadi sudah di hadis yang terdahulu dinyatakan binasa ya Rasulullah. Ya, orang kalau tidak mengatur dirinya di dalam melaksanakan ibadah dengan cara berlebih-lebihan, memaksa-maksakan diri untuk melaksanakan tugas-tugas ibadahnya itu. Kemudian jamaah sekolah di dalam hadis yang kelima dari Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza hablun mamdudun baina as-sariyataini fa qala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hullu liyusalli ahadukum nasyaqahu fa idza fatara falyarqud muttafaqun alaihi. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi masuk masjid beliau. Tiba-tiba beliau menemukan di masjid itu ada tali membentang antara dua tiang. Tiang sini sama tiang situ ada tali membentang, berpasang kayak jemuran gitu nah. Lalu Rasulullah bertanya, ini siapa yang memasang tali ini yang membentangan ini antara dua tiang ini? Lalu para sahabat yang tahu mengatakan, ya Rasulullah, ini tali adalah tali yang dipasang oleh Zainab, maksudnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh. Itu memasang tali itu. Jadi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kenapa tali ini? Nah, memang pertanyaannya kada datang dalam hadis ini. Cuma dari jawabannya itu dapat diketahui. Jadi penjelasan sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini tali dipasang oleh istri pian, artinya Zainab binti Jahsh. Nah, beliau memasang ini
adalah maksudnya fa idza fatarat ta'allaqat bihi, apabila merasa lelah dalam beribadah maka sidin bergantung di tali tadi itu. Maksudnya apa itu? Bila sembahyang berdiri itu panjang, bacaannya panjang itu, panak berdiri lah, asa terhuyung-huyung umpamanya kan, kalau lawasan berpingkot di situ supaya kada rambah. Nah, coba bayangkan ya sekolah, usaha apa ini, ya kan? Ini ngananya usaha di luar batas ngananya, ya, sampai berpegangan pada tali yang disediakan itu. Nah, begitu Nabi mendapatkan penjelasan dari sahabat tentang tali tadi itu, jadi jangan Nabi hullu, lepaskan tali ini, lepaskan jangan Nabi. Nah, kalau ada di antara kalian ya dalam melaksanakan ibadah sholatlah di saat kalian dalam keadaan kondisi semangat. Artinya kalau kita dalam keadaan sedang letih, jangan diteruskan. Sediakan waktu untuk istirahat. Waktu itu jangan diteruskan, dipaksa-paksakan, itu kada betul. Fa idza fatara falyarqud, apabila sudah merasa letih dalam beribadah, seumpama sholat tadi itu, maka bawa tidur. Ujar Rasulullah, bawa tidur. Ya, tidur itu adalah tidur untuk mengembalikan tenaga yang sudah terpakai sebelumnya, sehingga ketika bangun itu sudah keadaan tubuh itu segar bugar, bisa lagi dipakai untuk beribadah begitu. Nah, jadi jangan terlampau dipaksa-paksakan. Nah, itu kejadiannya ya, jadi sampai sedemikian rupa itu ada di kalangan para sahabat, bahkan di dalam lingkungan rumah tangga Rasulullah SAW sendiri yang terlampau berlebih-lebihan di dalam melaksanakan tugas-tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi merasa perlu untuk menertibkan ya orang-orang di dalam cara menekuni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kejadian. Ini langsung dalam prakteknya ya Rasulullah SAW bagaimana mengarahkan kepada para sahabat dan kita semua. Lihatlah, karena masing-masing kita tahu tentang kondisi kita masing-masing kan. Nah, lihatlah situasinya mendukung atau tidak untuk kita menekuni ibadah itu. Ini gambaran kalau Islam itu adalah agama yang menyediakan kemudahan-kemudahan, tidak ingin mempersulit. Kalaupun orang kemudian mengalami kesulitan dan kewalahan di dalam masalah tugas agama, itu bukan karena agamanya yang mempersulit orang, tetapi kita sendiri yang mempersulit diri kita sendiri. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubu nafsahu, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian di waktu sholat dia ngantuk, nah, maka hendaklah dia tidur lebih dahulu sehingga hilang rasa ngantuknya, baru kemudian dia bisa mengerjakan sholatnya. Karena sesungguhnya seseorang apabila sholat, salah seorang di antara kalian apabila sholat, sementara dia pada saat itu dalam keadaan ngantuk, maka dia tidak tahu, tidak sadar ya barangkali saja di waktu sholat itu dia ingin beristighfar, minta ampun kepada Allah, tapi malah sebaliknya yang diucapkannya itu justru mungkin mencaci maki dirinya sendiri. Gara-gara ngantuk itu kan ada terkontrol bacaan, ya kan? Rasa-rasa pas, rasa-rasa, padahal luput.
Nah, jadi bila suasana yang seperti itu malah bisa bahayanya yang diucapkan itu bisa kebalikannya. Yang tadinya maksud hati adalah ingin minta ampun, malah justru mungkin mencela dirinya sendiri, Jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi menyarankan supaya orang kalau salat, nah terasa ngantuk gitu kan, itu sebaiknya ditunda dulu sebentar. Bagaimana agar ngantuknya hilang? Ya, apakah caranya dengan tidur kah? Cuma tidur ini ya dilihat juga waktunya. Jangan pamannya ngantuk terus sembahyang maghrib di bawang kuring pas saya kan maghrib ini. Nah, atau subuh nah, atau subuh kaitnya mungkin dulu sampai subuh hadangi satu mat ya, satu mat napa jam 8 aja terbangun. Nah, itu kalau satu mat lagi. Nah, ya masa pula tidur ini salah satu memang diantaranya. Dan nampaknya ini berkaitan dengan sholat malam ya, sholat tahajud malam tuh. Nah, karena para sahabat-sahabat pada umumnya itu ada yang melakukan kegiatan tahajud di malam hari. Nah, sebahagian itu ada yang memaksakan diri tak kantuk-kantuk, itu nah tahajudnya kan. Nah, seperti yang tadi disebutkan, bagaimana istri Rasulullah SAW salah satunya sengaja memasang tali di antara dua tiang masjid itu. Itu kira-kira kapan pelaksanaannya? Itu tahajud itu. Nang lawas-lawas berdiri itu kan tahajud. Nah, tahajud. Nah, jadi hadis tadi nampaknya berkaitan dengan kebiasaan sahabat-sahabat yang tahajud itu. Jadinya Nabi kalau lagi pas datang ngantuknya itu istirahat, bawa guring satu mat, karena bangun pulang lanjutakan gitu kan kalau sudah hilang ngantuknya. Nah, kalau yang fardu tadi itu harus dilihat-lihat juga ngantuknya itu apa caranya. Tidak harus dengan tidur, tapi bisa dibawa batimbungas kan, atau dibawa ngopi kan dulu misalnya begitu lah, untuk menghilangkan ngantuk itu. Yang kira-kira ngantuknya hilang bila sudah siap betul, maka kita baru bisa melaksanakan sholat atau ibadah itu dengan baik. Nah, dari beberapa hadis ini kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan bimbingan dan arahan di dalam kita melaksanakan tugas-tugas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan ya, kita juga harus berpikir melihat bagaimana caranya kita melakukan pengaturan itu dalam beribadah, sehingga ibadah kita tetap terjaga, terpelihara dari waktu ke waktu. Tidak hanya terjaga ibadahnya, tetapi juga kualitas ibadahnya jauh lebih baik daripada yang kurang teratur di dalam kita melihat situasi dan keadaan kita beribadah kepada Allah, terutama untuk ibadah-ibadah tambahan. Ibadah tambahan itu artinya di luar yang fardu, yang biasanya di luar yang fardu tambahan itu volumenya lebih banyak daripada yang fardu. Nah, disitulah tempatnya kita harus menyusun strategi lah, mengatur cara bagaimana yang banyak itu tidak membosankan, yang banyak itu masih dalam ukuran kemampuan kita untuk kita terus bisa mengulang lagi yang banyak itu. Jadi bukan berarti ini tidak boleh banyak lah. Buktinya para sahabat, para tabiin, terutama di zaman tabiin itu lagi ada yang 400 rakaat sehari. Bayangkan. Nah, apakah itu bertentangan dengan arahan Nabi? Tidak. Tapi mereka mampu, tidak mengakibatkan mereka bosan, dan mereka mengatur bagaimana supaya tetap tubuh bisa dipakai untuk beribadah sebanyak itu. Nah, demikian Allah apa yang dapat ulun sampaikan mengenai keterangan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bab ini. Hadis yang ke berapa tadi? Ketiga, keempat, kelima, dan keenam.
Eh, Bapak, Ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang Allah muliakan, tadi guru kita menjelaskan beberapa hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang bimbingan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis itu kita tidak bisa memaksakan diri, Rasulullah memberikan bimbingan. Beberapa hadis yang guru kita bacakan tadi dan dijelaskan sudah jelas. Mungkin ada di antara jemaah kita yang kurang jelas atas penjelasan tadi, dipersilakan untuk bertanya atau bertakon. Adakah bertakon tentang artinya bimbingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi terangkan tadi kan istrinya baginda Rasulullah Zainab sampai memasang tali, itu Rasulullah tidak membenarkan. Nah begitu juga kita umatnya ini bagaimana? Ada karena bertakon? Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan guru. Mungkin perlu penjelasan terkait dengan kemampuan tadi. Kemampuan artinya kadang-kadang kan kita itu aku kan mampu, padahal kita belum mencoba. Padahal ketidakmampuan kita misalnya karena kita poler. Nah ini mungkin perlu penegasan, artinya kadang-kadang kita selalu bilang aku kan sanggup, padahal dicoba aja belum lagi misalnya kan. Nah jadi karena Allah ini bersifat maha tahu apa yang ada di hati kita mampu atau kada mampu, itu kan sebetulnya dicoba dulu. Nah mungkin itu yang pertama. Yang kedua, masalah mengatur waktu ibadah. Nah waktu ibadah ini terkait dengan waktu aktivitas kita di luar kegiatan ibadah. Misalnya bulan puasa lah, bulan tarawih kadang-kadang mengantuk. Apakah karena kurang guring? Kada, kenyataannya itu kebanyakan makan buka puasanya nih. Nah jadi kira-kira kita kan bisa berdalih bahwa aku mengantuk dan menunda tarawih, padahal yang harus diatur adalah makannya jangan kebanyakan sehingga kada mengantuk. Mohon penjelasan bro, supaya kita lebih realistis dalam menyikapi kehidupan kita yang sesungguhnya di sisi Allah, dan karena Allah itu maha tahu apa yang kita lakukan sehingga tidak menjadi kesalahan kita gitu. Terima kasih. Baik, ada dua yang disampaikan dan perlu kita lebih perjelas, yaitu yang pertama, kadang orang ada timbul alasan kalau dia belum mampu atau belum siap, padahal sebenarnya dia dalam kondisi yang kalau dia mau mencoba, dia bisa melakukannya. Nah, jadi barangkali itu yang disebut dengan koler, ya, koler. Jadi bukan kada kawa, tetapi karena faktor lain, faktor X-nya, yaitu kolernya, bukan karena tidak sanggupnya. Ini mengingatkan kepada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi waktu Nabi dalam perjalanan itu melihat ya beberapa pemandangan yang menggambarkan tentang situasi umat, salah satunya berkaitan dengan sholat. Jadi ada orang yang dilihat Rasulullah SAW waktu itu memukul kepalanya dengan batu, nah sampai pecah. Kemudian tidak lama setelah itu kepalanya kembali utuh semula, dipukul lagi, pecah lagi. Jadi ujar Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada malaikat yang mengawal Rasulullah waktu itu, malaikat Jibril, itu kenapa orang itu?
Nah kan memukul kepalanya dengan batu sampai pecah kemudian utuh lagi. Jadi ujar Jibril alaihissalam, itulah gambaran tentang orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat. Harfiahnya begitu terjemahannya, kepalanya berat itu maksudnya apa itu? Itulah yang maknanya kuler. Ya. Jadi gini, pada saat sholat itu mesti kita kerjakan. Atau ada kesempatan kita untuk sebenarnya bisa mengerjakan sholat. Tiba-tiba muncul berbagai alasan di kepala kita. Alasan itu di mana letaknya? Di kepala. Andaknya di kepala. Alasan itu bukan andaknya di tangan, ya, bukan di batis. Ya. Aku pinanya kadakawa aja. Kadakawa itu bukan di tangan ini, tapi kadakawa itu di alasannya. Di alasannya. Itu orang koler itu kan itu alasan aja sebenarnya, bukan kadakawa. Kawainya cuma dia mencari alasan untuk tidak mengerjakan. Alasan itu bersarang di kepala. Nah, siksa yang diterima oleh orang yang koler sembahyang itu, ya, bersarang awalnya penyebabnya adalah di kepala ini, yaitu ngaranya alasan. Itu penjelasan ulama kenapa orang yang koler sembahyang itu kepalanya yang dipecah-pecahkan. Nah, karena awalnya datang di sini. Nah, datang alasan ini, alasan itu, berpuluh-puluh alasan, ya, untuk dia tidak ingin mengerjakan sholat. Ada di mana di sekitar sini ini, tapi itu iklan lah. Tapi iklan tuh kalau kita baca itu bagus juga itu, agak menyindir lah begitu. Bunyinya itu kalau kada salah begini, tapi itu iklan rokok pang gitu. Apa ngarinya? Kalau kada salah kenepian alasan itu adalah kunci jawaban, ya. Alasan itu adalah kunci jawaban. Lalu ada tulisan di bawahnya, bukan main. Itu iklan rokok apa itu kada tahu lon. Bawahnya ada di pinggir jalan tuh nong, balihonya ganal, tulisannya alasan apa tadi itu adalah kunci jawaban. Lalu ada tulisan bawahnya, halus bukan main. Coba kita pikirkan, kata-kata itu kan pendek, tetapi itu membuat kita berpikir. Kan orang sering ditanya lah ini. Nah, untuk menutupi kelemahannya, dia menjawab dengan berbagai alasan. Alasan inilah, alasan inilah, alasan inilah, alasan inilah. Ya, sekenanya aja menjawab. Yang penting ada jawabannya, gitu kan, tidak orang. Nah, kada ingin merasa bersalah kayak itu nah. Nah, itulah orang kuliah itu kayak itu. Jadi selalu ada saja alasannya. Nah, alasan tadi pokoknya ada sanggup lah, alasan sibuk lah, padahal ada sibuk. Alasan apa lagi? Alasan ada tamu, jabatan ada tamu. Alasan ada undangan, jabatan ada undangan. Jadi ada yang ya ini anu aja pang lah, kekesahan aja, tapi kada apa-apa. Ini sindiran juga ini sebujurnya. Jadi ada orang datang mengundang untuk sholat fardu kifayah. Ya mudah-mudahan ini sindirannya ya kada luput lah gitu kan. Kebiasaan orang ini kalau diundang fardu kifayah itu model melihati tulisannya dulu nah. Jadi di tatingnya amplopnya itu kan, ano siapa nih jam meninggal jar, ano jam berapa nih jam itu, sambil menakuni nang menjulungi amplop nanti. Padahal maksudnya tuh melihati gambarnya di dalam tuh nah, di dalam amplop tuh gambar napa, nah itu kan. Bila gambarnya gambar nang 5.000-an apa gambarnya, nah timbul tuh kita jawaban alasannya tuh nah kan, anu aku hor benar aja kada kau hadir, maaf benar lah aja karena gambarnya
Nang kelihatan tuh. Tapi pun nang kelihatan tuh pemainnya warnanya biru, kawaii aja. Kawaii aja. Kawaii sendiri sampat aja. Aku sebenarnya sibuk pokoknya sampat aja. Jadi kan kawaii disampatakan gitu nah. Tapi kada bapak itu kisah aja lah, kada bujuran panggil insyaallah. Tapi itu kisah aja. Tapi kisah itu juga sebenarnya menyindir bagaimana orang membuat alasan-alasan menyangkut kawa itu kan kada sepenuhnya itu jujur menyangkut kalau dia kawa atau kada kawa itu ya dijerpian tadi itu apa sebenarnya kawa aja pinanya orang itu tuh nah, tapi mungkin alasan aja lah membuat inya memadahkan kada kawa, apalagi belum mencoba lagi. Nah, belum mencoba gawe. Nah, itu yang pertama. Jadi itu memang ada diberikan gambaran sudah Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Makanya kita harus menjaga juga lah apa dari itu nang timbul alasan-alasan itu sebenarnya adalah datang dari bisikan syaitan. Syaitan yang berupaya untuk apa namanya menghalangi kita melakukan sesuatu hal yang baik untuk kita kerjakan, dan pada saat itu sebenarnya kita sanggup untuk mengerjakan. Bagaimana dia menghalangi kaki kita untuk tetap terus mengerjakan? Salah satu cara syaitan itu tadi memasukkan banyak gambaran alasan di kepala-kepala kita itu. Nah, itu harus diwaspadai. Kemudian yang kedua, kenapa tadi yang kedua lah? Bisa diulang. Yang kedua tadi masalah untuk ibadah itu kan tidak hanya mengatur waktu, tapi juga mengatur aktivitas sehari-hari. Oh, ya, mengatur waktu. Jadi sudah tadi disinggung salah satu sisi yang disentuh pada penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kondisi fisik kita dan kondisi batin kita kalau lah. Nah, tapi jamaah sekalian ada sisi lain yang juga perlu kita pikirkan, bahwa ngantuk misalnya itu kan ada sebabnya, ada pemicunya sebagian. Nah, di antara yang alami biasa itu kan ya kelelahan bisa mengakibatkan ngantuk. Tapi ada yang bukan karena faktor kelelahan, kekenyangan. Nah, tadi kekenyangan itu bisa mengakibatkan ngantuk. Maka jamaah sekalian, cara mengatur ini adalah melihat apa namanya itu, melihat apa yang menjadi tugas kita untuk selanjutnya. Ini porsi makan itu harus disesuaikan, harus disesuaikan. Kemudian mengatur jarak waktu antara kita makan dengan tugas kita itu juga penting, mengatur jarak itu. Ini mengenai sholat juga sebenarnya lah. Dulu itu kan dalam ajaran Islam belum ada larangan minuman keras awal-awalnya, karena ini satu budaya yang sudah berakar sangat kuat di masyarakat. Jadi untuk berubah budaya minuman keras itu perlu tahapan-tahapan. Nah, salah satu tahapannya itu adalah kejadiannya begini, kan belum ada larangan. Imam memimpin sholat, karena dia dalam kondisi masih mabuk waktu itu, maka ada bacaannya yang salah waktu membacanya itu. Bacaannya itu adalah yang mestinya la a'budu ma ta'budun, la-nya tertinggal memang karena saat itu lagi blank, jarang kan, lagi blank tuh apa namanya. Nah, jadi qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, jar si imam nih. Itu kejadian betul di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Kayak itu jadinya artinya mestinya kan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Diceritakanlah kejadian itu kepada Rasulullah SAW, maka tidak lama setelah itu turun ayat Al-Quran, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati pekerjaan sholat
dalam kondisi kalian sedang mabuk. Itu bukan larangan minuman keras, tetapi itu adalah arahan untuk mengatur waktu minum itu dengan pelaksanaan pekerjaan sholat. Jadi kalau minum ya silahkan aja lah minum pada bapak, tapi lihat waktunya, jangan terlalu dekat dengan waktu sholat. Kalau terlalu dekat waktu sholat, nanti dikhawatirkan waktu sholat bacaannya salah, seperti tadi itu kasusnya. Ya, kemudian setelah turun ayat itu, maka orang mulai berdisiplin. Yang terbiasa minum itu ya tidak lagi minum di waktu-waktu yang dekat waktu sholat gitu lah. Masih ada pang yang minum itu. Nah, tapi setidak-tidaknya dengan strategi itu orang sudah mulai mengurangi waktunya untuk minum. Nah, itu strategi mendidik orang untuk menghilangkan kebiasaan secara pelan-pelan, kebiasaan yang sudah berakar itu. Nah, setelahnya masyarakat itu sudah semakin mengerti, diberikan pemahaman Rasulullah SAW bagaimana akibat minum, kemudian pengaruhnya terhadap tugas sehari-hari dalam hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat segala macamnya. Akhirnya lambat laun orang sudah mulai terbiasa meninggalkan. Salah satunya adalah pengaturan waktu tadi itu. Karena dibolehkan kalau minum parak waktu sholat. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, silahkan kalau masih hendak juga, tapi atur waktunya, jangan parak-parak sembahyang. Nah, ini apa jam sebelah ini ada satu faedah atau pelajaran kepada kita bahwa apapun yang mempengaruhi sehingga membuat ibadah sholat kita itu menjadi terganggu, lah itu harus dipikirkan bagaimana mengatasinya supaya itu bisa tidak menghalangi pekerjaan, termasuk salah satunya makan, gitu tadi kan? Oke lah, silakan hendak makan gancang, tapi jangan parak-parak waktu sembahyang, karena dikhawatirkan mengganggu waktu sembahyang. Kayak itu juga lapar itu juga kada bagus. Waktu-waktu sembahyang itu kelaparan benar namanya kan. Lalu diajak kita untuk mengerjakan salat itu juga kada tepat. Itu juga ada arahannya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian mengerjakan salat dalam kondisi menahan lapar yang begitu kuat. Sebagaimana yang tadi kan ngantuk kalau, nah itu masalah makanan juga ada. Bahkan masalah buang hajat juga ada hadisnya. Jangan kalian sholat dalam keadaan sedang menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, kenapa? Pasti akan mengganggu kan suasana kita mengerjakan sholat di waktu itu. Nah, jadi kalau persoalan makan tadi itu ya harus dilihat setelah makan ini apa kan pekerjaan kita, gitu kan. Nah, itu perlu diatur supaya jangan sampai makan ini misalnya salah satunya akibatnya membuat kita ngantuk, lalu terbawa ngantuk itu dalam sholat kita. Nah, terutama tadi jarpin di waktu bulan suci Ramadan. Nah, maka sebagian orang tuh ada dalam prakteknya ya buka puasa itu yang ringan-ringan saja. Nah, nanti kalau sudah tarawih hanya yang berat-beratnya. Nah, tapi ada juga orang yang mengatur buka puasa ringan-ringan dulu, karena jeda setelah sholat maghrib yang berat-berat. Nah, tetapi juga tetap dengan porsi yang tidak terlampau berlebih-lebihan. Bahkan ada yang menganjurkan dalam fikih itu setiap malam Ramadan itu supaya mandi setelah berbuka. Nah, coba kalau kita bilang mandi setelah berbuka habis maghrib itu kan tentu ya kada baik kalau habis makan yang berat-berat lalu kita mandi. Kenapa ada mandi ini dianjurkan setelah berbuka puasa? Ya, sebutlah setelah sholat maghrib, untuk membantu menyegarkan tubuh sebagai persiapan untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, itu mandi itu adalah cara untuk mengembalikan kesegaran tubuh yang diperlukan. Kesegaran tubuh itu untuk menghadapi ini sholat tarawih itu ada dalam kita pikir itu dianjurkan lah
ternyata penjelasannya dianjurkan. Kenapa jadi dianjurkan? Tujuannya adalah untuk kita mengkondisikan tubuh kita ini siap ya untuk mengerjakan sholat tarawih itu. Nah, tapi jangan juga caranya makan banyak, ya mandi pokoknya kan. Nah itu juga. Cuma rata-rata kita ini sudah kebiasaannya mandi itu sebelum maghrib. Kebiasaan. Nah, lalu kenapa di fikih itu seperti itu? Itu tadi penjelasannya. Jadi itu sama, itu artinya apa? Bahwa ada sisi lain yang harus kita pikirkan. Ya, pengaturan ini. Soal makan, soal mandi dan itu, kemudian soal-soal yang lain, yang kesemuanya itu maksudnya adalah untuk bisa mengkondisikan orang. Nah, keadaan diri kita siap beribadah dengan baik, dapat menikmati ibadah, tidak ada rasa jemu, tidak ada rasa bosan ketika beribadah, karena memang kondisinya mendukung. Nah, ini lalu kemudian ada yang tadi katakan strategi itu diantaranya. Itu semua ada penjelasan di dalam memang tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk soal makan tentunya. Nah, yang umum saja kan makanan itu perut dibagi apa ya? Dibagi tiga gitu kan, sebagian untuk makanan, sebagian untuk minum, sepertiganya lagi untuk bernapas. Tapi sepertiga ini kada tapang lah, kada tawakan kita mau ukur rata sepertiga itu berapa. Setidak-tidaknya kita bisa memahami bahwa harus ada ruang kosong untuk udara, oksigen masuk ke dalam tubuh kita, yang itu yang akan menyeimbangkan kebugaran tubuh kita. Orang ngantuk itu diantaranya ini kalau tidak salah lah, nanti dicocokkan lah lawan yang mengerti soal darah itu. Ngantuk itu diantaranya adalah karena kekurangan oksigen dalam darah, sehingga membuat ya lampu itu jadinya kirip, ngernya itu lah, kirip. Nah, kirip itu mungkin karena spanningnya kan turun jurang gitu kan. Nah, sirkulasi darah di tubuh kita itu membutuhkan oksigen untuk maksimal oksigen di dalam darah. Bilanya kurang, maka itu akibatnya lampu itu ibaratnya korup, betul kan? Nah, coba lihat faedah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Harus ada ruang untuk masuk oksigen ke tubuh kita, untuk nanti diserap dalam darah, itu yang akan mengontrol tubuh kita bergerak dengan stabil gitu. Nah, dengan stabil, jalannya stabil. Nah, jam 10 ada saran itu kan, kalau pagi-pagi itu kita tarik napas panjang, kemudian kita lepas pelan-pelan minimal 3 kali. Untuk apa itu? Memaksimalkan oksigen masuk ke dalam darah kita. Nah, ya kan ada nih yang beisukan itu model kebiasaan memadar itu, nah mendasar ngantuk, bukan karena mungkin begadang malam. Kebiasaan ada yang sekolah, ada diantaranya itu tadi karena faktor sarapannya mungkin terlalu banyak, lalu ruang untuk oksigen kurang. Nah, dan ya penyebab-penyebab yang lain, maka ada saran itu jamaah sekolah beisukan itu apa? Tarik napas panjang, lepaskan pelan-pelan, ya minimal 3 kali lah. Nah, itu untuk memaksimalkan oksigen masuk dalam darah kita. Nah, itu pengetahuan penting juga buat kita semua, karena mau kada mau kita harus berpikir, kenapa seorang ini satu umat ngantuk, ada juga menghadapi Quran hanya 2-3 ayat sudah menguap, benar, sudah maunya ada apa ini? Nah, ada sesuatu lah itu kan. Ya macam-macam lah jam sekolah penyebabnya itu. Tapi setidaknya ini membuka wawasan kita kan. Artinya ya tetap harus ada usaha. Kalau kita mengalami hal yang serupa itu, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, ada usaha untuk itu. Nah, termasuk tadi yang sudah disinggung itu menyangkut pengaturan makan ya. Ini kadang-kadang ada juga orang sesuai dengan kebutuhannya makan porsinya banyak. Ada juga sesuai kebutuhannya orang itu tidak berani makan banyak. Kalau orang gawiannya di perumahan, ya, nah itu memang perlu banyak makan karena harus mengeluarkan tenaga, energi tenaganya itu harus besar.
Sementara kalau orang gawiannya ya di belakang meja jurang itu kan, berpikir aja kan. Nah, itu kadang-kala makan banyak. Kalau makan banyak tuh buntu berpikirnya. Jadi ada orang pekerjaannya itu banyak berpikir, ada juga orang pekerjaan itu banyak mengeluarkan tenaga fisik. Nah, ini disesuaikan lah masing-masing itu. Jadi memang kada kau jadi pukul rata. Nya ada orang kada kau bagawi kalau kada gancang makan. Karena gawiannya berat, angkat apa segala macam lah. Wah, bergerak terus awaknya ini. Maka energinya harus besar juga kayak itu. Jamaah yang pulang, ini mungkin sebagian apa yang bisa ulun sampaikan untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai apa yang tadi sudah disebutkan itu. Demikian. Ya, mungkin sudah cukup guru, sudah waktunya guru disilakan untuk berdoa. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wal akhirah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa salamatan mutaqabbalan. Allahumma inna a'udzubika min ma yanfa'u wa la yakhsha min nafsin tashba'u min da'watin jablah. Allahumma sayyiban nafi'a muttirna bi fadlillah wa rahmatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.